Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asyaila Nurholi Parasman dengan NIM 6120 1023009600. Selanjutnya yaitu ada rekan saya Zahra Umi Latifah dengan NIM 6120 1023 0096 dan 19. Di sini kami akan mempresentasikan tentang keahlian negosiasi dan presentasi, yang dimana materi yang kita ambil yaitu adalah peran komunikasi dan negosiasi dalam dunia bisnis. Berikut adalah penjelasan materinya. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Ya, dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, efektivitas komunikasi dan negosiasi menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi baik verbal maupun non-verbal merupakan proses pertukaran informasi yang melibatkan pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan, yaitu proses ini tidak dapat berjalan secara mulus terus. Pastinya ada tantangan seperti misinterpretasi dan perbedaan budaya yang dapat menghambat pemahaman yang efektif. Nah, kenapa sih perlu dibahas? Ya, hal ini perlu dibahas karena komunikasi yang efektif dan negosiasi yang baik dapat mempengaruhi hasil dari interaksi bisnis, termasuk dalam mencapai kesepakatan tentang karakteristik pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi. Juga sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Kemudian masalah dan topik yang akan dibahas yaitu kami berfokus kepada masalah ini bahwa komunikasi yang efektif dan negosiasi yang baik adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam dunia perbisnisan. Kemudian tujuan dari pembahasan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi dalam dunia bisnis yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian ada efektivitas komunikasi, yang dimana merujuk pada pesan sejauh mana pesan yang dapat disampaikan dan dapat dipahami dengan baik oleh si penerima, sehingga tujuan komunikasi bisa tercapai. Komponennya yaitu adalah kesamaan persepsi yang dimana ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengirim dan penerima memiliki pemahaman yang sama terhadap pesan tersebut. Kemudian ada kredibilitas, yang dimana karakteristik ini mengirim yang mempengaruhi penerima pesan oleh penerima. Kemudian selanjutnya ada negosiasi, yang dimana negosiasi adalah pesan interaksi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai. Kemudian selanjutnya ada negosiasi, yang dimana negosiasi ini adalah proses interaksi antara dua pihak ataupun lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Komponen yang ada yaitu adalah persiapan, kontak pertama, konfrontasi, konsiliasi, solusi, dan pasca negosiasi. Kemudian ada keterampilan bernegosiasi, yang dimana keterampilan bernegosiasi ini mencangkup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, mendengarkan dan memahami posisi serta kepentingan pihak lainnya. Kemudian ada komponennya, yaitu yang pertama kemampuan komunikasi, kemudian persuasi, yang selanjutnya ada empati, kreativitas, dan pengendalian emosi serta kemampuan menganalisis. Oke, selanjutnya ada pembahasan masalah, yang dimana pembahasan masalah ini mencangkup berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh individu dalam proses bernegosiasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hambatan komunikasi, yang dimana merupakan salah satu masalah utama dalam negosiasi. Menurut Bill Scott, ada 4 jenis hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi dan negosiasi. Yang pertama ada hambatan fisik, yang dimana terdapat gangguan eksternal seperti kebisingan yang dapat mengganggu konsentrasi dan pemahaman pesan yang akan disampaikan. Kemudian kedua ada hambatan intelektual, yang dimana perbedaan tingkat pendidikan dan pengetahuan antara pihak-pihak yang bernegosiasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam interpretasi informasi. Kemudian selanjutnya itu ada hambatan
psikologis, yang dimana perasaan negatif atau prasangka terhadap pihak lain dapat mempengaruhi penerimaan ide atau argumen yang akan diajukan. Kemudian yang terakhir itu ada asumsi pemahaman, yang dimana negosiator seringkali menganggap bahwa pihak lain sudah memahami apa yang akan disampaikan, padahal mereka mungkin tidak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakfokusan dalam bernegosiasi. Kemudian masalah yang kedua adalah ketidakmampuan mendengarkan, yaitu kemampuan mendengarkan secara aktif sangat penting dalam bernegosiasi. Namun seringkali salah satu atau kedua belah pihak tidak memberikan perhatian penuh saat lawan bicara berbicara. Ini bisa mengakibatkan kesalahpahaman dan menghambat proses pencapaian kesepakatan. Kemudian yang ketiga yaitu ada komunikasi tidak efektif, yang dimana komunikasi yang tidak efektif ini seperti berbicara yang terlalu banyak atau terlalu sedikit juga menjadi masalah. Hal ini dapat merugikan proses negosiasi karena salah satu dari pihak mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dengan sangat baik. Kemudian yang keempat yaitu ada kurangnya kejelasan pesan, yang dimana pesan yang disampaikan dalam negosiasi harus jelas dan tidak bertele-tele. Ketidakjelasan dalam penyampaian informasi dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman di antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian dapat menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung dapat membantu meningkatkan pemahamannya. Selanjutnya yang kelima yaitu ada penanganan konflik, yang dimana negosiasi seringkali melibatkan konflik antara kepentingan dua belah pihak, yang dimana kurangnya keterampilan dalam menangani konflik dapat memberikan situasi dan bahkan menghancurkan hubungan antara pihak-pihak yang bernegosiasi. Selanjutnya yang keenam yaitu ada kesepakatan tertulis, yang dimana setelah mencapai kesepakatan seringkali tidak adanya dokumentasi tertulis yang jelas mengenai hal negosiasi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda di masa depan dan merugikan dua belah pihak jika tidak diperselisihkan. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Zahro. Terima kasih. Kemudian di sini ada contoh studi kasus negosiasi dalam konteks bisnis. Contoh kasusnya yaitu negosiasi kontrak antara perusahaan A dan perusahaan B. Di sini latar belakang perusahaan A adalah produsen barang elektronik yang ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan B, yaitu distributor barang elektronik. Tujuan dari negosiasi ini adalah untuk mencapai kesepakatan mengenai harga, jumlah produk, dan syarat pengiriman. Masalah yang dihadapi, yang pertama pengembangan pesan. Perusahaan A ini mengalami kesulitan dalam memformulasikan pesan yang jelas mengenai harga dan syarat pengiriman yang diinginkan. Mereka khawatir bahwa tawaran mereka ini mungkin tidak diterima oleh perusahaan B. Kemudian poin kedua yaitu penyampaian pesan. Saat pertemuan pertama, terdapat gangguan teknis pada alat presentasi yang digunakan oleh perusahaan A, sehingga informasi yang disampaikan ini tidak dapat diterima dengan baik oleh perusahaan B. Kemudian yang ketiga ini ada penerima pesan. Perusahaan B ini merasa bingung dengan beberapa istilah teknis yang digunakan oleh perusahaan A. Ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam interpretasi tawaran. Kemudian yang keempat ada proses negosiasi. Selama tahap konfrontasi, kedua belah pihak ini terlibat dalam adu argumen mengenai harga. Perusahaan B ini merasa bahwa harga yang ditawarkan ini terlalu tinggi, sementara perusahaan A berusaha mempertahankan harga tersebut karena biaya produksi yang meningkat. Kemudian poin kelima, konsiliasi. Setelah beberapa kali pertemuan, kedua belah pihak ini akhirnya menemukan titik temu dengan melakukan tawar-menawar.
perusahaan A setuju untuk memberikan diskon kecil dan perusahaan B setuju untuk membeli dalam jumlah yang lebih besar. Nah, hasil dari contoh studi kasus ini, negosiasi berhasil diselesaikan dengan kesepakatan yang saling menguntungkan. Perusahaan A mendapatkan kontrak jangka panjang dengan perusahaan B, sementara perusahaan B mendapatkan harga yang lebih kompetitif untuk produk yang mereka distribusikan. Kesimpulan dari studi kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya komunikasi yang efektif dalam proses negosiasi. Masalah yang mengembang, menyampaikan, dan menerima pesan dapat menghambat pencapaian kesepakatan. Oleh karena itu, kedua belah pihak ini perlu meningkatkan keterampilan komunikasi dan negosiasi mereka untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baik, sekarang ada simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan. Ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif dan negosiasi yang baik adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam dunia bisnis. Hambatan komunikasi seperti ketidakjelasan pesan dan kesalahpahaman ini dapat menghambat proses negosiasi dan merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik pihak-pihak yang terlibat dan mengembangkan keterampilan mendengarkan secara aktif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian, saran yang sebaiknya dilakukan yaitu adanya dokumentasi tertulis, kemudian penggunaan bahasa secara sederhana, mendengarkan aktif, memahami karakteristik dari pihak lain. Kemudian saran yang sebaiknya tidak dilakukan, yang pertama itu mengabaikan prasangka negatif, kemudian berbicara terlalu banyak atau terlalu sedikit, kemudian menggunakan istilah teknis yang tidak dikenal. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi keahlian negosiasi dan presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.